Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pecinta ubi jalar seluruh Indonesia. Ya, alhamdulillah ya. Beberapa hari orang ngonten dicari. Ya, oke. Kalau gitu hari ini kita sepil bareng aja tanaman Bang Heri yang hari ini kita akan memantau situasinya Red Kasdu 2 ya. Yang kondisinya alhamdulillah bagus banget ya. Ini sudah kita lakukan pemupukan pertama kemarin saat bareng penanaman, dan alhamdulillah hari ini memasuki usianya 37 HST ya. Kondisinya wis mantap banget bro. Nah seperti ini ya. Nah perawatannya hari ini akan saya sampaikan adalah metode potes atau potong pucuk di masa pertumbuhan ya. Kenapa kok itu bisa dilakukan, bisa tidak ya. Nah untuk kondisi tanaman yang memang benar-benar selalu subur atau ubi jalar yang jenisnya menjalar, biasanya itu akan lebih cepat kemana-mana ya arahnya. Jadi perlu dilakukan potes ya. Salah satunya itu metode untuk pembesaran umbi itu agar lebih cepat ya. Nah ini untuk varietas yang saya punya ini juga mempunyai keunikan ya. Keunikannya itu ada yang menjalar walaupun kategorinya tanaman ini tidak menjalar ya. Nah, ini bagaimana untuk mengatasinya? Potes yang harus kita lakukan di usia kurang dari 40 hari ya, rata-rata seperti itu. Nah, kita harus mengenali ya bagaimana atau pupus mana itu yang perlu kita potes atau yang tidak ya. Nah, ini berawal dari kita yang tidak perlu kita potes pucuknya di usia muda ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Tangannya Bang Heri berpanen ya, kena ya apa-apa. Nah, contohnya ini pupus yang bentuknya seperti inilah yang bagus. Ini tidak memerlukan yang namanya potes ya. Nah, seperti ini ya. Pupusnya itu tidak terlalu cepat, tapi daun sekitaran pucuk itu cepat lebar ya. Contohnya seperti ini. Nah, akhirnya hasilnya seperti ini ya. Ini tidak perlu memerlukan potes ya. Jadi lebih aman. Nah, karena Red Kasdu 2 ini adalah hasil persilangan dari ubi yang menjalar dengan yang ubi tidak, akhirnya ya mau nggak mau pasti ada yang ketularan menjalarnya. Ya, jadi harus kita antisipasi dengan cara melakukan potes ya. Ya, prediksi kalau kita nanamnya 1000 pohon paling sekitar 2% saja yang mengalami atau genetik menjalarnya itu menurun pada tanaman kita. Jadi seperti pada video yang lalu, usahakan kalau ada yang menjalar panjang dari ubi jalar kita itu jangan ditanam. Jadi itu agar mengembalikan hasil dari persilangan kita yang tidak menjalar. Itu tidak menutup kemungkinan akan kalau yang batang menjalar kita potong, kita tancapkan, ya otomatis 90% akan menjadi ubi jalar yang menjalar walaupun bentuknya sama, rasanya sama. Jadi kita kerugiannya untuk perawatan kita akan lebih ekstra ya, seperti itu. Nah, jadi walaupun simpel itu tapi moga aja bermanfaat ya. Nah, yuk kita berjalan mencari yang jenis yang sama tapi yang mempunyai batang runcing yang harus kita lakukan potes. Nah, seperti ini ya. Nah, saya menemukan ya, ini. Nah, kalau yang normal kan seperti ini seharusnya ya, tidak cepat menjalar tapi daun cepat lebar, itulah yang terbaik. Nah, tapi kita menemukan, nah ini bagus. Nah, ada yang modelnya kayak gini ya, ini cepat menjalar, ini wajib kita potes ya. Jenis ya ora apa-apa ndak dipotes, tapi lebih baik dipotes ya kalau kita menemukan salah satu rantingnya itu ada yang modelnya kayak gini. Nah, ini pasti akan menjalar ya. Jadi ini genetik ubi jalar ras silangannya itu memang menjalar. Jadi ini mengikuti walaupun bentuk daun dengan batang yang sebelah yang mempunyai jenis yang sama itu seperti ini. Nah, ini wajib kita lakukan potes di sini ya. Bagian sini. Buang aja nggak apa-apa ya. Itu pasti akan terjadi ya pada tanaman yang persilangan. Nah, itu jadi wajib kita lakukan potes ya. Potesnya nggak terlalu panjang, nggak masalah. Ini nanti sudah menghambat perkembangan dari tunasnya. Jadi akan menjadi setelah di bawahnya potesan ini nanti akan muncul tunas kanan dan kiri, dan otomatis ini nanti akan sudah membentuk
varietas atau ubi ini tidak terlalu menjalar. Nah, seperti ini. Nah, ini hanya sekitar 2% saja ya yang terjadi pada hasil persilangan kita, yaitu di Red Casdu 2. Untuk hasil produksinya, tenan, sudah tidak diragukan ya. Nah, ini jarang sekali kan yang terdapat adanya yang perlu kita potes ya. Memang ciri khasnya ya seperti itu ya. Sudah sering saya bilang pada video-video saya, keunikan dari Red Casdu 2 itu ada yang satu batang itu bisa menjalar ya. Anehnya kan itu ya. Tapi ya kalau kita logika enggak begitu aneh sih. Jadi harus kita antisipasi biar tidak berkembang untuk genetiknya yang sudah mulai menjalar dengan tidak menanam batang yang mempunyai bentuk menjalar itu ya. Yang jelas kita hanya untuk efisiensi perawatan dulu ya. Kalau terhadap pertumbuhannya umbi itu tidak terpengaruh ya. Nah, ini usianya sekitar berapa ya? Belum genap 40 hari. Ini bisa lakukan pemupukan yang kedua ya. Jadi boleh dilakukan pemupukan kedua, apalagi kelihatannya kurang subur ya. Bahkan ini wajib kita lakukan dengan pemupukan kedua di bawah usia 40 hari ya. Maksimal 40 hari kalau kondisinya masih subur seperti ini. Karena ini sudah tanam ketiga berturut-turut ubi jalar terus-menerus, walaupun saya rolling dengan varietas yang berbeda ya. Jadi ini wajib pemupukan yang kedua ya. Walaupun kelihatannya sekarang itu seger banget, itu akan perlu sekali nanti akan berpengaruh pada pertumbuhan pembesaran umbinya. Jadi wajib kita supply agar tidak tersendat ya. Jadi jangan menunggu habis nutrisi ya kalau saat pemupukan kedua itu ya. Itu akan mempengaruhi sekali nanti masa panen, juga produksi dari umbi kita itu akan menurun, dan jumlah waktu panen pun akan menjadi lebih lama ya. Jadi usahakan tanaman itu kita lakukan pemupukannya kedua itu jangan sampai telat ya. Katakanlah ibaratnya mobil kalau beli bensin atau solar itu jangan menunggu habis ya. Apalagi kalau mesin diesel kan kalau habis ngangin ya, masuk angin ya. Jadi sisakan, atau mungkin prediksi tanaman ini kayaknya sudah memulai kurang nutrisi. Nah, itu segera saja lakukan pemupukan ya. Jadi pemupukan idealnya di bawah 2 bulan untuk pemupukan yang kedua. Entah Anda mengambil di hari yang keberapa, itu disesuaikan saja dengan kondisi tanaman kita ya. Karena perbedaan waktu itu belum tentu akan sama dengan tanaman yang ada di lahan kita, karena ya itu kesuburan tanah itu pada masing-masing lahan kan tidak sama ya. Jadi patokannya kalau hari itu harus di bawah 2 bulan itu menurut pengalaman saya. Tapi untuk fase pemberian pupuk itu biasanya saya di atas 1 bulan ya, 1 bulan sampai 45 hari itu biasa sudah saya lakukan. Jadi itu adalah waktu yang ideal ya. Itu saya rata-rata. Tapi kalau itu berlaku pada lahan kita yang ada di daerah sini. Tapi kalau untuk lahan-lahan yang subur banget itu bahkan kadang tidak perlu pupuk sama sekali juga ada yang hanya memerlukan 1 kali pemupukan juga ada ya. Jadi sesuaikan saja untuk pemupukan yang kita lakukan dengan yang kedua kalinya. Nah, ini nanti akan saya pupuk juga ya. Nah, ini saya sudah mempersiapkan pupuk andalan saya, yaitu tetap red iya karena merah. Nah, ini pupuk Ponska subsidi ya. Nah, pemupukannya cuma mudah sekali ya, kita tabur sekeliling saja. Ini dosisnya malah sedikit dibanding pemupukan awal, karena kondisi tanaman saya ini sudah masuk bagus sekali ya. Kalau di sini belum genap 40 hari itu sudah kayak gini. Nah, ini nanti bisa kita lakukan penimbunan ya, karena saya gini ya. Nah, kita timbun aja tipis. Yang penting pupuk atau nutrisi yang kita berikan ini nanti akan tertutup dengan tanah ya. Fungsinya agar kalau kehujanan tidak larut terbawa arus air, kalau panas tidak menguap sia-sia. Jadi untuk tanaman itu menyerap pupuk yang kita berikan akan lebih maksimal ya. Tabur kanan kiri ya, atau bisa paling efektif bagus hasilnya itu lakukan melingkar ya. Tapi kalau itu biasanya saya lakukan kalau nanamnya jumlahnya sedikit. Tapi kalau mungkin sudah ribuan bahkan hektaran lah katakan gitu, kita
memburu waktu ya enggak mungkin akan kita mendetail mungkin ya. Contohnya ini lagi ya kawan, saya menemukan batangnya kecil tapi modelnya ini ya runcing. Ini adalah harus kita potes ya, kalau tidak ini nanti akan menjalar panjang ya. Nah ini dalam satu hamparan ada 300-an batang ini saya sudah menemukan 4 ya yang modelnya kayak gini. Ini harus kita potes di sini ya. Nah ini sekali lagi, ini jangan ditanam. Ini jangan ditanam, walaupun ini nanti hasilnya umbinya tetap bagus ya, rasa sama, tapi hanya menurunnya itu pada bentuk batang ya. Ini menjalar ya. Jadi karena genetik dari persilangan itu sendiri masih melekat pada ini, itu kan normal ya. Jadi jangan ditanam aja ya. Solusinya seperti itu. Kalau yang normal kan gini ya. Semua pertumbuhan panjangnya itu akan lebih lama, tapi daunnya itu setelah pucuk langsung menjadi lebih lebar ya. Beda dengan yang tadi ya. Meruncing kecil itu pasti akan menjalar ya. Itu ciri khas dari Red Kasdu 2 ya. Umbinya wah tenan, mantap. Rasa juga boleh dinikmati dimanapun, suasana apapun akan nikmat, manis sekali. Nah, oke, itu tadi ya untuk kawan-kawan yang memang beberapa hari ini sih Bang Heri nggak ngonten. Ya, alhamdulillah hari ini sudah ngonten lagi ya. Yuk di usia segitu apa perlu kita mengecek umbinya sudah terbentuk apa belum ya. Ya ini saya ngambil ada yang di dekat saya ini ya. Ini usianya ya masih belia, balita lah katakan gitu ya. Jadi ya apa-apa, diintip dulu mungkin sudah terbentuk apa belum. Nah ternyata ada nih kawan, ini masih bahan ya. Nah ini bagian pinggir, padahal di tengah mestinya sudah besar tuh kan, sudah besar nih ini hampir sebesar jari anak kecil ya, ada ya. Nah ini adalah varietas yang sangat indah kita kembangkan, jadi tak tutup ya daripada nanti terganggu ya. Nah, kamu cepat besar ya. Ya oke, untuk kawan-kawan itu tadi ya cara membedakan antara tanaman yang harus kita potes dengan yang tidak ya. Jadi varietas itu ya seperti ini, ada keunikannya. Satu varietas itu kok mempunyai bentuk yang berbeda ya, itu harus kita lakukan potes itu bila ada yang modelnya seperti itu tadi ya. Hanya untuk mempersingkat atau mempermudah kita merawat ya. Yang jelas itu kalau menjalar jauh kan nanti akan menambah tenaga ya, banyaknya terdapat akar-akar liar dan lain-lain. Itu tadi ya. Mantap Pak ya. Nah, untuk pemupukan saya tadi juga udah jelaskan kan, banyak sekali yang masih bertanya di usia berapa, pemupukan berapa ya. Itu kita sesuaikan saja dengan kondisi tanaman yang ada di sekitar Anda ya. Jadi seperti itu. Oke, untuk pemakaian pupuk bebas ya, terserah senengane opo. Tapi kalau Bang Heri biasanya cuman pakai Ponska saja, bisa ditambah SP36 ataupun juga pakai gandasil daun ya. Biasanya gandasil daun ini saya berikan kalau usia tanaman itu sudah berada di 1-2 bulan ya sekitar 2 bulan tapi kondisi kurang subur, itu biasa saya lakukan dengan spray gandasil daun. Kita tidak memakai pupuk tabur lagi kalau sudah usianya di atas 2 bulan ya. Karena apa? Karena akan, kalau di sini pengalaman saya akan menambah jumlah umbi ya. Jadi untuk pembesaran umbi saya menyuplainya dengan pemakaian gandasil daun saja ya. Jadi langsung terserap dari atas ya, dari daun. Jadi tidak mempengaruhi banyaknya akar kembali. Tapi kalau kita pupuk tabur, penyerapan akan lebih lama dengan intensitas pasti akan menambah jumlah umbi kalau di sini ya. Jadi ya monggo ya. Kalau Anda ingin yang jumlahnya banyak, super banyak, Anda bisa mencoba ya metodenya Bang Heri. Moga aja dan manfaat. Nek sing seneng ya dicontoh, kalau enggak ada yang kurang pas ya jangan ditiru ya. Ya seperti itu aja. Wes penak banget pokoknya. Intinya kita berbagi, saling sharing tentang pertanian. Ya mungkin kalau metode saya nggak cocok di tempat Anda ya jangan dipakai. Tapi kalau metode yang saya terapkan ini kayaknya masuk akal, ya jangan ragu untuk mencoba ya. Tapi mencobanya jangan menyeluruh ya. nek gagal kok aku sing diseneni. Tapi jadikanlah referensi Anda penanaman metode saya ini dengan metode yang Anda terapkan yang sudah untuk mengembangkan
varietas ubi jalar ya. Oke, para petani tetap semangat. Hari ini semoga aja hari yang berkah di Jumat berkah. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, hasil yang melimpah saat panen, dan terhindar dari penyakit, bahaya, dan kita selalu on time, sukses semuanya ya. Salam Tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.